Wind up, no counter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Jeffrey Julianto dengan NIM A1D1222131. Perkenalkan, saya Wia Aladawiyah dengan NIM A1D1D22133. Perkenalkan, saya Adinda Palasuwati dengan NIM A1D1222150. Di sini kami akan membahas tentang materi pembelajaran bahasa berbasis genre teks. Terdapat 3 bahasan. Yang pertama, cara mengidentifikasi genre teks. Yang kedua, contoh-contoh masing-masing dari genre teks. Dan yang ketiga, contoh materi bahasa berbasis genre teks. Ikuti terus video kami ya. Teman-teman, sebelum membahas mengenai cara mengidentifikasi genre teks, kita pelajari terlebih dahulu yuk pengertian dari genre teks. Apakah ada yang tahu apa itu genre teks? Genre teks adalah kategori atau klasifikasi yang digunakan untuk membagi teks menjadi berbagai jenis berdasarkan tujuan sosial dan kaitannya dengan situasi atau kegiatan yang dijelaskan. Genre teks dapat dikelompokkan menjadi genre makro dan genre mikro. Apa sih beda genre makro dan genre mikro? Genre makro merupakan genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Sedangkan genre mikro merupakan jenis teks yang dapat berdiri sendiri atau dapat digabungkan menjadi satu kesatuan dalam genre makro. Berdasarkan sudut pandang penceritanya, genre teks terbagi 2, yaitu genre sastra dan genre non-sastra. Jenis-jenis genre teks dalam kurikulum 2013 yang telah direvisi terdiri dari genre fiksi dan genre non-fiksi. Genre fiksi di dalamnya terdapat teks anekdot, teks hikayat, teks cerpen, teks drama, teks cerita sejarah, novel, artikel, kritik, dan esai. Genre non-fiksi di dalamnya terdapat teks laporan hasil observasi, teks eksposisi, teks debat, teks biografi, teks negosiasi, teks prosedur, teks eksplanasi, teks ceramah, teks editorial, teks karya ilmiah, teks resensi, teks proposal, teks surat lamaran pekerjaan, teks karya ilmiah, serta teks puisi. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pengelompokan teks berdasarkan genre membantu peserta didik mengembangkan keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai situasi dan konteks. Kita masuk pada pembahasan cara mengidentifikasi genre teks. Identifikasi genre teks dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan pemetaan genre teks. Apa sih maksud dari pemetaan genre teks? Pemetaan genre teks adalah proses mengidentifikasi dan mengelompokkan teks berdasarkan jenisnya dan tujuan sosialnya. Berikut adalah beberapa langkah untuk mengidentifikasi genre teks. Pertama, baca dan analisis teks. Baca dan analisis teks dengan melihat bagian-bagiannya seperti judul, subjudul, isi, dan akhir teks. 2. Klasifikasi teks. Klasifikasikan teks berdasarkan jenisnya seperti teks cerita, teks faktual, teks prosedural, teks tanggapan, dan lain-lain. 3. Identifikasi tujuan sosial. Identifikasi tujuan sosial dari teks, seperti mengenalkan informasi apakah teks tersebut bermaksud memberikan informasi atau meyakinkan pembaca, menghibur, menjelaskan proses,
menyediakan langkah-langkah atau menyediakan informasi yang diperlukan. Keempat, penggunaan bahasa. Perhatikan jenis bahasa dan kosakata yang digunakan dalam teks. Misalnya, apakah bahasanya formal atau informal, penggunaan kata-kata khusus, kata-kata yang diperlukan dalam situasi tertentu, atau kata-kata yang menunjukkan tujuan sosial teks. Yang kelima, analisis struktur. Analisis struktur teks seperti bagian-bagian teks, penggunaan kata-kata, dan penggunaan kata-kata yang berhubungan dengan tujuan sosial teks. Yang keenam, pemilihan gaya bahasa. Perhatikan gaya bahasa yang digunakan dalam teks. Apakah teks tersebut formal, naratif, deskriptif, argumentatif, atau persuasif? Yang ketujuh, pemilihan suasana. Suasana teks juga dapat membantu mengidentifikasi genre. Misalnya, apakah teks itu ceria, serius, atau netral? Pemetaan genre teks bahasa Indonesia dapat dilihat dalam dokumen, kurikulum, buku ajar, dan materi pembelajaran lainnya. Dengan menggunakan pemetaan genre teks, guru dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan teks sesuai dengan jenisnya dan tujuan sosialnya, sehingga dapat membantu siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video ini saya akan memberikan contoh konkret mengenai genre makro dan genre mikro. Nah, untuk memperlengkapi pemahaman kita mengenai genre, saya telah menyiapkan sebuah contoh teks yang dapat membantu memberikan penjelasan yang lebih konkret mengenai kedua genre tersebut. Teks ini diambil dari sebuah laman yang menjelaskan tentang perbedaan dengan memberikan contoh antara teks narasi, teks deskripsi, teks eksposisi, argumentasi, dan persuasif sebagai genre mikro melalui cerita tentang Pantai Parangtritis. Contoh dari masing-masing teks tersebut kemudian dimodifikasi menjadi sebuah teks yang utuh atau yang kita sebut dengan genre makro. Nah, inilah contoh teks genre makro yang disusun dari genre-genre mikro. Teks ini terdiri dari 5 paragraf dan masing-masing paragraf memiliki karakteristik tersendiri, tergantung tujuan dari teks tersebut. Paragraf pertama. Saat libur semester lalu, aku dan seluruh keluargaku tidak menyia-nyiakan waktu untuk mengadakan liburan keluarga. Ketika itu, kami memilih berlibur ke Pantai Parangtritis. Saat hari keberangkatan, pagi-pagi aku telah berbenah dan menyiapkan semua perbekalan yang diperlukan. Kami mengadakan perjalanan darat selama 2 jam. Sepanjang perjalanan, kita diiringi dengan lagu-lagu barat yang menjadi lagu favorit saya. Setibanya di pantai, kami tidak menyia-nyiakan waktu untuk menikmati air laut, sekedar berjalan di tepi pantai dan berjemur santai menikmati sinar matahari. Nah, paragraf ini merupakan genre mikro narasi. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang peristiwa berdasarkan urut-urutan kejadian atau kronologis. Bisa kita lihat, terdapat penggunaan bentuk-bentuk penunjuk waktu, seperti
saat libur semester lalu, saat hari keberangkatan, sepanjang perjalanan, dan setibanya di pantai. Nah, bentuk-bentuk tersebut memperlihatkan rentetan peristiwa yang dinarasikan atau diceritakan oleh seseorang melalui media teks tulis. Paragraf kedua. Pemandangan indah dan elok pantai Parangtritis tidak akan hilang di ingatanku. Gelombang ombak bergulung-gulung datang silih berganti. Air yang jernih dan pasir putih lembut menghampar luas tanpa ada tumbuh-tumbuhan dan karang. Di sebelah kanan kiri, aku bisa memandang air laut sejauh mata memandang. Bukit berbatu serta pemandangan Bukit Kapur di sebelah utara pantai. Masih bisa kurasakan dingin yang membasuh kaki karena hempasan ombak dan sesekali terasa asin saat percikan air laut mengenai bibirku. Nah, jenis paragraf ini merupakan jenis teks deskripsi. Jenis teks ini bertugas memberikan gambaran secara jelas tentang sebuah objek berdasarkan apa yang dia lihat, didengar, dan dirasakan, agar pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, dan merasakan sebagaimana yang penulis rasakan. Pada paragraf ini, dapat kita lihat bahwa penulis berusaha menggambarkan pantai Parangtritis melalui kata-kata konkret, seperti air yang jernih, pasirnya yang lembut, terdapat Bukit Kapur, perasaan dingin di kaki, serta rasa asin di bibir saat terkena percikan air laut. Paragraf ketiga. Pantai Parangtritis sebenarnya nama desa di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di desa ini terdapat pantai Samudra Hindia yang terletak kurang lebih 25 km sebelah selatan kota Yogyakarta. Parangtritis merupakan objek wisata yang cukup terkenal di Yogyakarta. Selain objek pantai lainnya seperti Samas, Baron, Kukup, Rakal, dan Gelagah, Parangtritis mempunyai keunikan pemandangan yang tidak terdapat pada objek wisata lainnya, yaitu selain ombak yang besar, juga adanya gunung-gunung pasir yang tinggi di sekitar pantai. Gunung pasir tersebut biasa disebut gumuk. Objek wisata ini sudah dikelola oleh pihak Pemda Bantul dengan cukup baik, mulai dari fasilitas penginapan maupun pasar yang menjajakan souvenir khas Parangtritis. Selain itu, ada pemandian yang disebut Parangwedang. Konon, air di pemandian dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit. Nah, kalau kita lihat pada paragraf ketiga, dapat kita lihat bahwa penulis mulai memaparkan sesuatu. Terdapat penjelasan mengenai asal-usul pantai Parangtritis, kemudian penjelasan mengenai lokasi, serta fasilitas yang ada dan siapa pengelolanya. Informasi-informasi tersebut diinformasikan kepada pembaca agar pembaca mendapatkan pengetahuan yang lebih mengenai pantai Parangtritis. Sehingga teks ini disebut dengan teks eksposisi. Paragraf keempat. Meskipun indah, pantai Parangtritis cukup berbahaya sehingga sering menelan korban jiwa. Sayangnya, kenyataan ini acap kali dibumbui dengan hal-hal yang berbau mistis. Banyak orang beranggapan bahwa korban yang meninggal di pantai Parangtritis merupakan tumbal dari Ratu Pantai Selatan. Nyatanya, terdapat penjelasan ilmiah di balik musibah tersebut. Para praktisi ilmu kebumian menegaskan bahwa penyebab utama hilangnya
sejumlah wisatawan di pantai Parangtritis, Bantul adalah akibat terseret arus balik dengan kecepatan mencapai 80 km per jam. Arus balik tidak hanya kuat, tetapi juga mematikan. Jadi, banyaknya korban tenggelam tidak ada kaitannya sama sekali dengan anggapan para masyarakat. Ali Susanto, Komandan SAR Pantai Parangtritis, juga menambahkan bahwa di sepanjang pantai Parangtritis juga banyak terdapat palung atau pusaran air yang tempatnya selalu berpindah-pindah dan sulit diprediksi. Kondisi inilah yang sering menimbulkan korban mati tenggelam. Pada paragraf keempat ini adalah paragraf bergenre argumentasi. Jadi selain memberikan penjelasan, penulis juga berusaha meyakinkan pembaca dengan menampilkan bukti mengenai pantai Parangtritis. Pada paragraf ini bisa kita lihat bahwa penulis berusaha meluruskan pemahaman masyarakat tentang hal-hal mistis yang selama ini dipercaya bahwa kebanyakan korban meninggal di pantai Parangtritis karena dijadikan tumbal oleh Ratu Pantai Selatan. Tetapi ternyata tidak, hal tersebut dapat dijelaskan secara ilmiah karena di pantai Parangtritis terdapat arus balik yang cukup kuat yang menghanyutkan banyak para wisatawan. Paragraf terakhir yaitu paragraf kelima, dengan penjelasan tersebut, selayaknya warga masyarakat tidak mudah percaya dengan hal-hal yang bersifat mistis dan mulai mengedepankan logika atau menalar segala sesuatu dengan cara berpikir ilmiah. Pemerintah daerah pun sebaiknya memberikan pemahaman yang benar mengenai penyebab bencana laut kepada warga di sekitar pantai. Informasi tersebut dapat diteruskan kepada wisatawan guna meningkatkan kewaspadaan mereka. Nah, pada paragraf terakhir ini merupakan teks persuasif atau teks yang berusaha untuk membujuk para pembaca dengan pendekatan emosi, agar pembaca setuju dapat bertindak seperti yang diinginkan penulis. Kata selayaknya dan sebaiknya pada paragraf 5 ini mencerminkan tujuan persuasif dari teks ini. Berikut contoh materi pembelajaran bahasa berbasis genre teks dengan fokus pada genre deskriptif. Judul materi menulis deskripsi tempat wisata. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi ciri-ciri teks deskriptif, memahami struktur teks deskriptif, menerapkan kosakata yang tepat dan kalimat deskriptif dalam menulis. Langkah-langkah pembelajaran. 1. Mengantar. Diskusi singkat tentang ciri-ciri teks deskriptif dan contoh-contohnya. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. Pemahaman. Menyajikan contoh teks deskriptif tentang tempat wisata, menganalisis struktur teks seperti pengenalan, pengembangan, dan penutup. Mengidentifikasi kata-kata deskriptif yang digunakan dalam teks. Berikan peserta tugas untuk menulis deskriptif tempat wisata favorit mereka. Dorong mereka untuk menggunakan struktur teks yang benar dan menggambarkan tempat tersebut dengan jelas. Berikan umpan balik positif dan koreksi jika diperlukan. Untuk meninjau kembali tujuan pembelajaran dan apa yang telah dipelajari, mendorong peserta untuk terus berlatih menulis teks deskriptif, memberikan penilaian ringkas tentang kemajuan mereka dalam menulis. Itulah video dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf.
Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi